Baiklah, untuk kita semua, kita sekarang belajar optika geometri. Optika geometri ini sesungguhnya setelah selesai gelombang cahaya. Jadi di sebahagian kelas gelombang cahaya tinggal 2 judul lagi yang belum Bapak ajarkan. Nah, setelah selesai nanti semua, barulah ke sini kita melangkah ke bab berikutnya. Itulah optika geometri. Nah, inilah optika geometri. Optika geometri yang pertama sekali tentang pemantulan. Ya, pemantulan. Pemantulan ada pada cermin datar, ada pada cermin lengkung. Nah, pada cermin lengkung 2 bagian, cermin cekung dan cermin cembung. Nah, sekarang kita hanya pada cermin datar. Lihat, ini cermin datar. Ini adalah cermin datar. Ya, ini cermin datar. Ini sorry tadi ada kena coret. Nah, cermin datar. Kalau ini dia S itu adalah jarak daripada benda yang setinggi H ke cermin. Nah, S aksen ini jarak dari bayangan yang terlukis putus-putus, H aksen. Jadi S aksen jarak bayangan ke cermin. Ya, itu S aksen. Nah, sifat daripada cermin datar, pemantulan pada cermin datar. Nah, di sini dia sifatnya bahwa besarnya S sama dengan S aksen. Ya, dia maya, pasti maya. Lalu maya itu apa artinya? Bayangannya. Nah, kemudian H sama dengan H aksen. Kemudian bagian kiri benda itu merupakan bagian kanan dari bayangannya, gitu. Jadi kamu harus tahu S itu apa. Sudah kau pelajari SMP, jarak benda ke cermin. S aksen, jarak bayangan ke cermin. Berlaku untuk cermin cekung dan cembung. Nah, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Nah, itulah dia kalau namanya sifat daripada pemantulan pada cermin datar. Berikutnya, 2 cermin berhadapan. Ini artinya masih bagian daripada cermin datar. Nah, 2 cermin berhadapan artinya seperti ini. Kedua cermin membentuk sudut theta. Ingat, theta adalah sudut apit kedua cermin. Nah, ini adalah benda titik. Saya tulis sebuah titik lalu di sampingnya benda. Artinya ini benda. Nah, di judul ini 2 cermin berhadapan. Kita hanya mau cari berapa jumlah bayangan ini. Maka jumlah bayangan ketika sebuah benda dihadapkan pada 2 cermin yang membentuk sudut theta itu dirumuskan N sama dengan 360 derajat per theta kurang 1. Jadi N jumlah bayangan, theta sudut apit kedua cermin. Inilah tentang cermin datar. Ya, ini cermin datar. Oke. Nah, selanjutnya cermin lengkung. Cermin lengkung seperti Bapak katakan tadi itu 2 bagian. Cermin cekung dan cermin cembung. Nih. Kalau dia cermin lengkung itu 2, cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kalau dikatakan cermin cekung, cermin cembung sesungguhnya itu bagian dari sebuah bola. Untuk cermin cekung, bagian licin itu di dalam bola. Apa artinya bagian licin? Bagian licin itu adalah di bagian ketika kita berhadapan dengan cermin. Kalau bagian kasarnya di belakang cermin.
Tapi yang namanya bercermin pasti dari depan cermin. Nah, kalau cermin cekung, bagian licin di dalam bola. Nah, sifatnya ini mengumpulkan cahaya. Cermin cekung ini cermin positif. Nah, di sini F langsung plus. Itulah cermin cekung. Nah, seperti ini dia. Ini namanya bagian licin di dalam bola. Ya. Jadi ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Kalau ruang 4 di belakang cermin. Nah, ruang 1, 2, 3 di depan cermin. M adalah pusat kelengkungan. M, tidak saya tulis, pusat kelengkungan. F fokus. Fokus itu adalah setengah daripada jari-jari. Inilah dia fokus atau jari-jari kelengkungan. Yang saya tulis khusus R itu jari-jari. Kalau ruang 1, 2, 3, 4 itu mengatakan ruang benda atau ruang bayangannya. Nah, ini kan di SMP sudah kamu dapat bahwa ruang benda tambah ruang bayangan, RBD ruang benda, ini saya tulis RBY ruang bayangan. Itu ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini sangat perlu kau ketahui supaya terus kamu tahu di mananya posisi benda dan bayangannya dari rumus ini. Nah, jari-jari itu 2 kali fokus. Nah, fokus itu fokus F mengatakan fokus cermin. Ini saja dia pada cermin cekung. Oke. Nah, sekarang yang kedua, cermin cembung. Nah, kalau cermin cembung, bagian licin itu di luar bola. Ini menyebarkan cahaya. Kalau cekung tadi mengumpulkan. Nah, cermin cembung ini cermin negatif, fokusnya negatif. Seperti ini dia, bagian licinnya di luar bola. Kalau cermin cekung ini contohnya ini langsung saja biar gampang, yaitu kaca spion. Ya, cermin cekung itu kaca spion. Saya rasa semua tahu spion ya. Spion. Oke, kaca spion. Nah, kamu tahu lah kaca spion. Bagian licin di luar bola menyebarkan cahaya, lalu cerminnya negatif. Nah, inilah posisi ruang benda dan bayangan. Nah, kalau di depan cermin, semua itu adalah ruang 4. Kalau cermin cekung tadi, di depannya 1, 2, 3. Di belakangnya semua ruang 4. Dan ini sebaliknya. Nah, sama ini jari-jari. Kalau ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Pasti benda di ruang 4. Mau di posisi manapun ini, itu semua di ruang 4. Bayangannya pasti di ruang 1. Kenapa? Karena ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ya, gitu dia. Ya, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Benda pasti bercermin di depan cermin. Berarti kalau benda di ruang 4, bayangan pasti ruang 1. Gitu. Ya. Nah, benda di ruang 4 pasti bayangan di ruang 1. Kalau pada cermin cekung, bisa saja benda di ruang 1, bisa benda di ruang 2, bisa benda di ruang 3. Kamu tinggal hitung, kalau benda di ruang 2, pasti bayangannya ruang 3. Supaya 2 tambah berapa biar 5? 3. Nah, bisa saja bayangan di ruang 4, itu pada cermin cekung. Tetapi kalau pada cermin cembung, yang namanya bayangan pasti di ruang 1. Itu dia. Tetap saja jari-jari kelengkungan 2 kali fokusnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita sekarang ke persamaan umum cermin lengkung. Persamaan umum cermin lengkung artinya ini persamaan sudah dipakai ke cermin cekung dan cermin cembung.
Nah, yang pertama, hubungan jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan fokus itu ditulis dengan persamaan 1/F ditambah 1/S aksen. Ya, itu dia persamaan hubungan S aksen dan F. S sudah saya buat di sini, jarak benda ke cermin. S aksen, jarak bayangan ke cermin. Nah, untuk perbesarannya, ingat rumus ini berlaku untuk cekung dan cembung. Perbesaran ini pun juga begitu, berlaku untuk cermin, cekung dan cembung. Ini perbesarannya. Nah, kemudian jika S aksen lebih besar dari S, itu namanya diperbesar bayangannya. Kalau H aksen lebih besar dari H, juga diperbesar bayangannya. Jika sebaliknya S aksen lebih kecil dari S, ini bayangan diperkecil. Lalu H aksen lebih kecil dari H, bayangannya itu diperkecil juga. Gitu. Jadi kalau tadi dia di cermin cembung, benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Ini dia, benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Sedangkan dia namanya ruang bendanya daripada ruang bayangannya. Itu dia, kalau ruang bendanya lebih besar dibanding ruang bayangannya, itu namanya diperkecil. Jadi satu lagi yang belum Bapak tulis, ya, kalau namanya diperbesar dan diperkecil. Nah, untuk yang diperbesar ini boleh juga apa? Bahwa di sini R bayangan, ya, lebih besar dari ruang benda. Juga ini bayangan diperbesar. Kalau dia ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, ini juga bayangan diperkecil. Jadi kalau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, bayangan diperkecil. Makanya kalau spion itu semua pasti bayangannya diperkecil. Makanya spion kita kecil, beberapa mobil di belakang kita di depan cermin bisa semua ditangkap oleh cermin cembung karena dia diperkecil. Itulah dia tadi kalau namanya tentang persamaannya. Lalu ini perjanjian tanda. Apa maksudnya? Perjanjian tanda, S aksen itu negatif. Apa arti S aksen negatif? Artinya bayangannya. Nah, kalau dia bayangannya negatif, itu maya. Kalau maya pasti tegak. Yang namanya tegak, maya pasti di belakang cermin. Ingat saja, asal namanya si maya pasti tegak berjalan. Makanya asal maya tegak, gitu loh. Itulah namanya S aksennya negatif. Nah, kalau dia S aksennya positif, ini nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Lalu di depan cermin. Gitu. Jadi harus kau pahami, S aksen negatif itu maya, tegak, dan di belakang cermin. Kalau S aksennya positif, itu nyata, terbalik, lalu di depan cermin. Nah, fokus positif, cermin cekung. Fokus negatif, cermin cembung. Nah, sekarang saya buat contoh. Cermin datar setinggi 1 meter diletakkan tepat di pertengahan suatu dinding seperti pada gambar. Misalnya ini gambarnya. Nah, ini misalnya dinding, ini cerminnya. Ini cermin datar, ya. Oke, cermin datar. Pada jarak berapa posisi mata terhadap cermin agar bayangan dinding di depan cermin agar semua kelihatan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita menjawab itu, caranya seperti ini. Ya, perhatikan. Inilah caranya. Misalkan ini adalah bangunan tadi. Oke, ini bangunan.
perhatikan. Sorry agak kalau kurang lurus karena saya sambil pegang handphone. Ya, tidak seperti biasanya saya buat di papan tulis gitu. Nah, ini misalnya cerminnya. Oke. Ini. Posisi mata di sini. Mata. Jarak mata itu ke cermin kita buat misalnya X. Ya, X. Perhatikan. Nah, sekarang kan supaya kelihatan semua bayangan yang di belakang, namanya bayangannya pasti maya. Maka ini seperti ini dia namanya. Lihat ini. Ini. Oke. Yang putus-putus ini kan di belakang cermin. Inilah bayangannya. Kalau tadi ini 30 meter, berarti ini pun 30 meter. Ini tadi 20. Berarti ini pun 20. Kita kan melihat bayangan yang di belakang ini pasti di depan cermin, di belakang cermin posisinya. Nah, terjadinya di sini sudut. Nah, yang ini mata melihat bagian atas, juga melihat bagian bawah. Ini. Anggap ini saya kasih theta. Ini theta ya. Lihat ini theta deh. Maaf kurang jelas. Ini. Theta. Ini theta. Ya, sudut theta. Nah, ini kan kalau kita melihat yang bagian atas supaya kelihatan semua, ini juga lurus dia. Ini bagian bawah ini juga lurus. Nah, inilah namanya tadi X. Ini X. Ini. Jadi kan dari gambar ini kan boleh kita ambil tangin theta. Tangin tetanya itu kan, tangin kan tegak berdatar. Ini pas posisinya setengah. Tinggi cermin tadi kan 1 meter. Ini 1. Berarti kalau tanginnya ini kan setengah ini. Berarti setengah dari tinggi cermin per X. X yang mau kita cari. Ini. Tuh. Lalu kan selain itu tegak berdatarnya. Ini kan 20 tadi ini. Perhatikan bagus-bagus. Berarti ini 10 tegaknya. Datarnya yang mana? Ya semuanya dari sini kemari. Datarnya. Ini datarnya. Seperti ini. Berarti ini apa? 30 tambah X. Berarti tegaknya siapa? 10. Ingat deh, tangin tegak per datar. 10. Datarnya siapa? 30 tambah X. Ini aja kerjakan. Nih. Perhatikan bagus-bagus. Yang akan saya ujikan. Nah, maka sekarang apa? Ya. Setengah per X sama dengan 10 per 30 tambah X kali silangkan. Berarti 10X sama dengan 15. Oke. Tambah setengah X. Gitu ya. Nah, kalau begitu 15 sama dengan berapa? Kita keluarkan misalnya deh yang X-nya. Hasilnya berapa deh? Berapa? Berarti 15 sama dengan berapa? Itu 10X kurang setengah X. Oke. Ini tadi ingat perkalian silangnya. Setengah kali 30 itulah 15. 10X sama dengan 15 tambah setengah X. Berarti dengan demikian 15 sama dengan 9,5X. X sama dengan 15 per 9,5. Mendekati. Ya ini mendekati ya. 1,7 mendekati ya. Jadi mendekati 1,7 meter lah ini. Ingat 1,7 meter. Seperti inilah jawabannya. Ini mendekati.
Ya, itu dia caranya. Oke. Nah, inilah contoh nomor 1. Nah, kemudian contoh nomor 2. Sebuah cermin cekung, jari-jari kelengkungan 6. Bendanya 8 cm di depan cermin. Jarak bayangannya. Oke, ini tadi nomor 1. Perhatikan nomor 1 tadi. Oke. Nah, sekarang kita menjawab nomor 2. Ada nomor 2, sebuah cermin. Sebentar ya. Nomor 2. Sebuah cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 6 cm. Bendanya dia itu 8 cm di depan cermin. Ini cermin cekung. Nah, jarak bayangan dan sifat bayangan. Kan tadi dikatakan apa? Biar saya buat dulu yang nomor 2-nya dengan sistem yang tidak biasa saya buat. Ini R-nya sama dengan 6. Berarti fokusnya sama dengan 3. Nah, lalu dikatakan jika benda 8 cm di depan cermin, berarti S. Ini 3 ya, sama dengan 8. Ditanya sama kita, jarak bayangan. Langsung saja, 1/F sama dengan 1/S aksen 1/S. S saja dulu, ya, S atau tambah 1/S, gitu saja. Nah, tadi kan dikatakan di perjanjian tanda bahwa kalau cermin cekung fokusnya positif, gitu. Nah, langsung saja ini 1/3, ya, 1/3 sama dengan 1/S aksen tambah 1/S. Oke, 1/3 sama dengan 1/S aksen tambah 1/8, gitu ya. Maka dengan demikian 1/S aksen sama dengan 1/3 kurang 1/8. Oke. Berarti dengan demikian samakan penyebutnya sama dengan mendekati yang paling dekat 24. Ini kali berapa 24 kali 8. Ini kali berapa kurang 24 kali 3. Berarti 1/S aksen sama dengan, itu dia, 5/24. Berarti S aksen sama berapa? 24/5. Mendekati sama dengan 24 bagi 5, kira-kira 4,8 cm. Ini dia S aksennya. Oke. Seperti itu. 4,5. Jadi kalau ini kan hasilnya kan positif. Ya. Seperti itu. Positif ya, 24 bagi 5. 4. Kalau 4, 20 sisa 4. 4/5, 0,8 cm. Maka kalau dikatakan sifatnya, apa sifatnya? Jadi kan sudah dapat, jadi S aksennya kan positif hasilnya. Berarti apa? Nyata. Pasti terbalik. Lalu kalau lihat deh, S aksen, ya, S aksennya apa? Itu kan tadi kan 4,8. Oke. Nah, ini kan dia apa? Sama dengan itu tadi, S aksen sama dengan 4,8. Nah, sekarang ini diperbesar apa diperkecil?
Yang jelas nyata terbalik. Nah, ini sekarang diperbesar apa diperkecil? Kalau kita ngelihat di sini dia S8. Fokus 3. Pusatnya berapa? 6. Berarti kan kalau S8 di ruang 3, pasti bayangannya di ruang 2. Karena ruang benda tambah ruang bayangan apa? 5. Berarti ini apa? 4,8. Lalu S-nya tadi sama dengan tadi di situ dia 8. Berarti apa? Diperkecil. Inilah dia usus nomor 2. Oke? Supaya lihat bagus-bagus. Nah, sekarang nomor 3. Suatu benda berada pada jarak 10 cm di depan suatu cermin cembung. Cermin cembung sekarang. Ya. Nah, kalau namanya cermin cembung, ya. Cermin cembung. Fokusnya tadi apa? Negatif. Berarti kalau dia dikatakan suatu benda berada pada jarak 10 cm di depan suatu cermin cembung. Berarti S-nya sama dengan ini nomor 3. S-nya sama dengan 10 cm. Nah, memiliki fokus sama dengan 8 cm. Kalau kita ngelihat kan bendanya ini di mana? Pasti di ruang 4. Oke, nah langsung saja si jarak bayangan. Nah, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Langsung saja 1/-8. Karena tadi perjanjian tanda untuk cembung itu negatif. Oke. Sama dengan 1/10 kurang 1/S aksen. Langsung saja kita buat apa? 1/S aksen. Nah, berarti dengan demikian 1/S aksen sama dengan 1/10. Jadi kurang lagi 1/8. Oke, 1/S aksen sama dengan apa? 1/10. Oke, tambah 1/8. Mendekati apa? Ini mendekati 40. Ini berapa? 4 tambah 5. Berarti 1/S aksen sama dengan 9/40. Berarti S aksen sama dengan 40/9 cm. Nah, yang seperti ini, kalau kamu lihat S 10, kalau 40/9, nah berarti pasti bayangannya diperkecil. Pasti diperkecil karena ruang benda lebih besar dari ruang bayangannya. Pasti maya, pasti tegak. Udah pasti itu untuk cembung. Tapi kalau dicekung masih sedikit kita, ya, masih sedikit kita memikirkan posisi daripada ruang bayangannya dan bendanya supaya tahu kita diperkecil atau diperbesar. Tapi kalau cembung pasti diperkecil. Oke, nah sekarang soal nomor 4. Jika perbesaran bayangan 2 kali benda pada cermin cekung yang memiliki fokus 10 cm, tentukan jarak benda ke cermin tersebut. Nah, dikatakan tadi di nomor 4, ya, di nomor 4. Oke. Di sini dia bahwa katanya diperbesar, berarti M sama dengan 2. Oke, M-nya 2. Fokusnya 10. Oke. 10. Nah, jadi kan pertanyaannya S aksennya berapa? S aksen berapa? Nah, kita jawab. Oke. Nah, jadi di sini kan bikinlah M sama dengan S aksen per S. Ini 2 sama dengan S aksen per S. Berarti S aksen 2S. Masukkanlah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ini dia 1/F 1/10. Atau nanti dulu kita buat. Nah, 1/S tambah 1/2S. Samakan penyebutnya. Sama dengan ini per 2S. Berarti ini berapa? 2 tambah 1. Berarti 1/F sama dengan 3/2S. Berarti dengan demikian 3 kali fokus
2S. Berarti S sama dengan 3 kali fokus per 2. Masukkan fokusnya. 3 dikali 10. Oke, 10 tadi. Oke, per 2. Berarti ini S sama dengan 30 per 2. 15 cm. Inilah dia tentang pemantulan pada cermin datar, pada cermin cekung, dan pada cermin cembung. Tolong dicatat bagus-bagus. Persiapkan yang keempat ini untuk kamu menghadapi ujian. Terima kasih.